Kita rekam dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita mulai masuk ke mengenai daya sesaat. Ya. Untuk rangkaian resistif, ini Eris Irawan siapa ya? Sena, Pak. Siapa? Sena, Pak. Oh, pakai Eris namanya, sebentar. Ini Agung Kristiawan juga siapa? Randy ada ya? Oke, nanti kita absen pas pertengahan lah. Kita lanjut ya mengenai daya sesaat. Kalau ada rangkaian resistif berarti cuma resistor doang. Berarti secara domain waktu ya, power atau daya pada saat T tertentu itu sama dengan tegangan pada saat T tersebut dikali I pada saat T tersebut ya. Kalau untuk resistor. Jadi dia karena arusnya sinusoid atau karena tegangannya sinusoid, tegangan dan arusnya berubah atau tergantung pada T keberapa dia diukur, makanya dayanya juga pada T tersebut akan sesuai dengan tegangan dan arusnya. Ya. Nah, kalau kita turunkan lagi dari yang persamaan ini, berarti sama dengan I kuadrat T kali R, karena R ini tetap ya, nggak berubah terhadap waktu, yang berubah hanyalah arus, berarti I kuadrat T atau P kuadrat T per R. Ini persamaan lainnya ya, sebetulnya sama dengan ini. Nah, berikutnya untuk rangkaian induktif. Rangkaian induktif berarti pakai induktor, di mana induktor ini persamaannya sama sebetulnya. Daya pada saat T tertentu sama dengan tegangan pada saat T tertentu dan pada arus pada saat T tertentu ya. Nanti kalau kita turunkan pakai domain waktu tadi, berarti L, ingat ya tadi untuk domain waktu LDI per DT untuk V-nya, kalau kita masukkan V-nya kita ganti, berarti V-nya kita ganti ini berarti LDI per DT, DI-nya pada saat DIT per DT ya. Atau kalau kita integralkan menggunakan I-nya kita rubah, ya. I-nya tadi kita balik, I sama dengan integral seper L, integral L dV per DT, makanya persamaannya seperti ini. 1 per L VT integral minta hingga sampai dengan T untuk VT aksen, DT aksen. Ini untuk rangkaian induktif. Nah, untuk rangkaian kapasitif, tinggal kita turunkan juga, VT-nya kita ganti, CVT dVT per DT, atau 1 per C, IT integral minta hingga sampai dengan T tersebut, IT aksen, DT aksen ya. Jadi kalau kita ulang, kalau dari induktor berarti perkaliannya atau berapa besar daya yang dihasilkan oleh induktor ini tergantung berapa tegangan yang terjadi sebelumnya ya. Berapa tegangan yang terjadi sebelumnya pada induktor ini. Jadi itu bukan hanya berbeda dengan resistor ya, resistor tegangan pada saat T tersebut ya. Kalau di induktor dia sisa tegangan pada saat sebelumnya itu akan berpengaruh pada VT saat diukur, daya pada saat diukur. Nah, dengan kapasitor yang berpengaruh adalah arus. Berapa arus yang terjadi sebelum, karena minta hingga sampai dengan T tersebut itu akan berpengaruh terhadap daya yang diserap oleh kapasitor. Nah, yang keempat adalah kalau rangkaiannya kombinasi antara resistor dengan induktor. Sehingga kalau kita lihat di sini, IT, arus pada saat T, akan sama dengan
tegangan pada saat 0 ini, V0 dibagi R dikurangi, karena ini ada fungsi induktornya. Ingat ya kemarin V atau IT untuk L sama dengan V0 per R kali E pangkat min RT per L. Ya, makanya persamaannya seperti ini. Sehingga dengan persamaan arus yang terjadi pada saat T tersebut di rangkaian R dengan L, kita temukan IT seperti ini. UT itu sama dengan, kalau UT itu kalau kita gambarkan, dia pulsanya adalah pada saat 0 dia ada pulsa sebesar 1. Nah, UT itu gambarnya seperti ini sampai dengan tak hingga lah ya, T-nya. Nah, ini UT. Kenapa harus ada penggambaran UT? Berarti dia dikali 1 sepanjang T apapun. Gitu. Makanya ada UT. Nah, kalau lihat dari sini, arusnya akan terlihat ketika T-nya makin maju, R-nya tetap, L-nya tetap, berarti E pangkat minus dia akan semacam teredam arusnya. Ya, karena begitu dimulai, set, dia akan teredam. Ini untuk ngitung dayanya kita pakai rumus yang sama. VT sama dengan VT kali IT, cuma IT-nya nanti kita masukkan harga yang ini. Ya, di mana VT tersebut adalah V0 ya, pada saat V0. Sehingga persamaannya bisa kita lihat di sini. Untuk PT atau daya pada sesaat tersebut, pada saat T sama dengan V0 kuadrat per R, tinggal kalikan V0 aja. V0 kuadrat per R kali 1 min E pangkat min RT per L UT ya. Jadi daya yang dikirim ke resistor adalah besarnya tinggal pakai daya resistor saja ya. Daya resistor kita hitungnya hanya arus yang melewati resistor aja, berarti I kuadrat T kali R. Atau kalau kita kalikan dengan yang ini tadi, T, berarti V0 kuadrat per R kali 1 min E min RT per L kuadrat di sininya ya. Tinggal I kuadratnya, IT-nya dikuadratkan. Ini hanya untuk resistor saja, daya yang diserap atau diterima oleh resistor. Sehingga kalau digambarkan di sini pada rangkaian RL tadi ya, daya yang diserap resistor adalah ini tadi. Kalau kita gambarkan, jadi pada saat ini daya yang dikirim, yang biru ini adalah daya yang dikirim oleh sumber. Coba kita gambarkannya ya. Warnanya biru tua ya. Ini sumber. Yang ini ya. Dayanya seperti ini. Nah, begitu dia mulai, sebagian daya dia akan serap ke induktor pada saat mulai. Pada saat mulai dia akan ke induktor. Ini naik, tapi karena induktor itu lama-lama stabil, dia akan turun daya yang diserap oleh induktor. Ya udah, berhenti di, katakanlah kalau di sini T ke 5 atau 5 menjelang 6 ya. Dayanya udah habis, nggak diserap lagi oleh induktor. Tapi karena dayanya tadi adalah yang biru ini,
diserap oleh induktor duluan, sehingga si resistor akan menyerap sedikit dayanya karena sebagian terserap oleh induktor. Sehingga kalau kita lihat grafiknya, untuk daya yang diserap oleh resistor ini warna hijau ya. Kita lihat agak berkurang dulu, tapi pada saat induktornya tadi turun menjadi 0, daya yang diserap oleh induktor, dia akan kembali ke maksimum dayanya. Di sini. Ya. Nah, kalau dilihat di rumusnya, daya yang diserap oleh induktor, tegangan induktor itu adalah VLT sama dengan perubahan arus terhadap waktu ya, DI per DT. L kali DI per DT. Jadi tegangannya si VL ini akan tergantung perubahan arus yang hijau ini. Ya, perubahan arus yang hijau ini terhadap waktu dikalikan dengan L. Sehingga kalau kita rumuskan, akan menjadi tadi DI-nya adalah yang ini ya. Kita masukkan aja DI per DT yang ini, DIT. Sehingga diperoleh VLT sama dengan V0 kali E pangkat min RT LU. Coba bisa saya turunkan ya. DIT per DT sama dengan tadi V0 per L ya. Benar ya, V0 per L. Per L. 1 min E pangkat min RT per L putih. Ini terhadap DT. Ingat ya, T-nya ada di sini, sehingga diperoleh DIT per DT sama dengan kita kalikan maju ini tetap sama, berarti V0 per R kali min E. Ini turun RT. Per DT. Oh, yang turun ke sini. R per L. Min. Jadi R per L-nya turun ke V0, R-nya bisa coret, jadinya V0 per, oh ada L-nya lagi di situ, ini V0 per L, jadinya dia, bentar. V0 kali R per L plus, ya ada plus, per L. Hanya bisa dicoret, sehingga jadinya V0 per R. Jadi L kali V0 per R per L dikali ini yang berubah, ini tetap V0 per R tambah V0 per R kali 1 min E pangkat min RT per L
DUT per DT. Karena ini bisa dicoret, karena tadi dikali L ya. Ini awalnya dikali L, itu bisa dicoret L-nya. Yang ini juga bisa dicoret. Bukan, ini masih tetap per R. Sehingga diperoleh untuk VL pada saat T sama dengan V0 E pangkat min RT UT ditambah L V0 per R kali 1 min E pangkat min RT per L untuk DUT per DT. Nah, karena DUT per DT itu dia tadi ya, seperti saya gambarkan tadi, sinyal UT itu lurus, nggak berubah terhadap waktu, dia lurus mulai dari 0 sampai hingga itu tetap sama, 1, UT itu 1, makanya DUT terhadap DT kita diferensialkan akan sama dengan 0, karena si UT ini nggak ada perubahan sepanjang waktu ya, tetap 1. Nah, makanya karena tidak ada perubahan, dianggap perubahannya adalah 0 karena tidak ada perubahan. Nah, makanya di sini dijelaskan lagi, karena DUT per DT sama dengan 0, sehingga untuk T lebih dari 0, dan 1 min E pangkat min RT per L sama dengan 0, ini juga sama ya, pada saat T sama dengan 0, pada saat T sama dengan 0 ya ini pasti 0 ya, E pangkat min 0 ya sama dengan 1, 1 dikurangi 1, 0 itu. Maka daya yang diserap oleh induktor, karena ini tadi jadi 0, sama dengan ini ya, sama dengan tinggal sisa ini, V0 kuadrat per R, karena tadi VL, ini kan VL, V0 kuadrat per R dikali E pangkat min RTL dikali 1 min E min RT per L UT ya. Ini daya pada saat T pada induktornya. Sehingga ya kalau kita lihat seperti tadi saya informasikan, kalau untuk daya yang diserap oleh induktor, dia akan teredam, mulai naik, dia mulai nyerap besar ya dibanding resistor tadi, tapi begitu selesai dia akan makin turun habis ya. Nah, jadi kalau secara keseluruhan untuk rangkaian R dan L, dia daya yang diserap akan sama dengan daya yang diserap oleh resistor ditambah daya yang diserap oleh induktor. Jadi kalau ibaratnya dipasangkan di sini ya, kita lihat di T ke kita T kedua lah. Ini T kedua di sini nggak jelas. Kita hapus dulu. Pada saat T sama dengan 2, katakanlah daya di sini adalah PL-nya adalah 0,6 ya. Sementara daya pada saat resistornya adalah di sekitaran sini sebetulnya. Ya. 3,6 ya 3,6 ya. Ini adalah 0,6 di sini. Katakanlah 3,8 sehingga P pada saat 2 aslinya adalah di sini 4,2 3,8 tambah 0,6 ya 4,4 ya. Daya aslinya yang dikirim oleh sumbernya adalah 4,4, yang diserap oleh induktornya adalah 0,6, yang diserap oleh
resistornya adalah 3,8. Tapi dia akan berubah begitu naik waktunya lagi, induktornya makin turun. Dia cuma katakanlah ini 0,3. Sementara resistornya sudah menyerap lebih. Berarti resistornya sekitar 4,1 lah di sini. Ya. Jadi gambarannya untuk rangkaian RL sudah terlihat jelas bahwa meskipun dia ada dua rangkaian, ada R sama L, dayanya dibagi sama dua-duanya, tapi L ini akan menurun daya yang diserapnya berubah secara waktu. Ya. Tuh. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bertanya, Pak. Ya. Tadi, Pak, saya kurang jelas yang DUT yang 0 itu dari mana, Pak? Kalau digambar. Oke, saya balik lagi ya. Nah, UT itu sebuah istilahnya penyebutan lah ya. Kalau ada sinyal, namanya sinyal UT itu akan seperti gini gambarannya. Mulai dari 0 dia naik 1, terus panjang waktu dia akan sama 1. Kayak pulsa tegangan khusus lah, tegangan terus lah katakanlah. Kita colok sama dengan kalau kita sambungkan sesuatu ke baterai, ke DC ya. Baterai atau DC. Katakanlah DC-nya adalah 1 volt. Begitu kita connect pada saat T sama dengan 0, maka terus tegangan itu kan akan sama ya, 1 volt. Betul nggak? Ya, Pak. Jadi ini ibaratnya UT ini untuk menggambarkan DC. Nah, kenapa tadi ada DUT? Karena tadi di persamaannya ada ya, DUT per DT, berarti dia tanya, sinyal UT ini ada perubahan terhadap waktu nggak tegangannya? Benar nggak? Namanya konsep turunan itu kan dV per dt. Berarti perubahan V tegangan terhadap waktu. Nah, DUT ini berarti perubahan UT terhadap waktu. Nah, kalau lihat kita lurus di sini, UT ini sepanjang waktu berubah nggak? Lurus itu, Mas. Lurus, berarti nggak ada perubahan ya? Ya. Nah, karena tidak ada perubahan, makanya DU per DT-nya adalah 0. Benar nggak? Oh, iya, iya. Ya. Sama kayak misalkan kita pakai motor ya. Motor kecepatan VT-nya ya udah kita nggak berubah nih. 60 km per detik. Per jam lah ya. 60 km per jam. Terus saja kita konstan ya. Jadi mau kita mulai dari Tasik ya 60 km per jam, kita misalkan sampai ke Ciamis juga masih 60 km per jam, berarti nggak ada perubahan ya. Ditanya percepatannya, A. Masih ingat ya percepatan ya? A itu sama dengan perubahan kecepatan dvt terhadap waktu. Makanya percepatannya kalau kecepatan kita tetap, percepatannya adalah 0. Karena kita nggak merubah kecepatan. Berbeda dengan gaya gravitasi ya. Ingat ya, gaya gravitasi itu percepatannya adalah 10 meter per detik. Masih ingat? Oke. Lupa, Pak. Oke, kita kembali sedikit. Gaya gravitasi itu di bumi itu 10 meter per detik. Artinya, kalau kita menjatuhkan barang, contohnya inilah korek. Ini kan kecepatannya 0 ya. Benar? Ya. Ya. Begitu kita jatuhkan, setelah 1 detik, dia kecepatan jadi 10 meter per detik. Oh, gitu. Ya. Setelah 2 detik, dia jadi nambah lagi tuh. Ya.
20 meter per detik. Nah, itu percepatan. Gravitasi juga sama segitu ya. Kalau percepatannya 0, ya begitu dia mulai 0, 0 nggak bergerak nih. Benar nggak? Saya lepas nih. Harusnya nggak bergerak nih si korek nih. Karena 0 percepatannya atau gravitasinya ya. Ya, Pak. Nah, percepatan 0 itu bukan berarti, misalkan yang ini ya, percepatan 0 itu bukan berarti dia nggak gerak. Asal kecepatannya konstan aja. Mungkin di awal tadi. Begitu mulai dari motor kan dari 0. Ya. Dihitung untuk sampai 60 km itu berapa detik? Atau berapa menit lah katakanlah. Katakanlah naik motor mulai dari 0 kita sampai ke 60 detik, 60 km per jam itu kita perlu waktu berapa detik ya? Katakanlah 10 detik lah. Jadi tinggal kita hitung aja itu percepatannya berapa. Kita konversi dulu ke jamnya, kilometer per jam ke detik dan segala macamnya. Karena dia mulai dari 0, diem, sampai bekerja, sampai bergerak ke 60 km per jam, itu ada percepatannya, tapi begitu 60 km per jam, terus nyampe juga masih 60 km per jam, berarti tidak ada percepatan. Makanya DU atau kalau di UT tadi, karena tidak berubah, ya udah DU. Mungkin pada saat, kalau UT-nya 0, ya, pada saat 0, ini kan berubah nih. Dari 0 ke 1. Nah, itu percepatannya 1. Tapi kalau sudah di DT-nya yang di sini, karena tidak ada perubahan tegangan, makanya 0. Gitu ya, Sen? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Berbeda dengan yang ini ya, kalau sinusoid gini, atau sinusoid, istilahnya logaritmik lah. Ini turun seperti ini, kan ada perubahan nih. Oh, ini Ya. ada perubahan tegangan. Oke. Ada lagi mau ditanyakan sebelum lanjut? Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kalau kita pakai hitungannya yang ini, DI per DT, kita hitung DI-nya berapa ya terhadap waktu, perubahan arus terhadap waktu. Kalau di sini dilihat, ini dari sisi power, kalau dari sisi tegangan pasti akan berubah yang kurang lebih hampir sama juga. Perubahan arus terhadap waktunya seperti apa. Kita lanjut. Nah, gaya sinusoidnya, jika Vt sama dengan Vm cos omega T, di mana It sama dengan Im cos omega T plus, ini satu aja, lupa saya. Huruf Yunani. Lupa istilahnya. Ini adalah P, P yang ini sama. Ini adalah P ya, berarti kalau IT atau arus yang berubah waktunya adalah sama dengan Im cos omega T plus P, di mana Im-nya untuk tadi masih rangkaian RL ya, R dan L, Im atau arus di itunya adalah sama dengan tegangan dibagi induktansinya ya, atau impedansinya, di mana kalau impedansi kemarin kita lihat bahwa Z magnitude sama dengan akar R kuadrat ya, ditambah omega kuadrat L kuadrat. Karena ZL itu sama dengan omega L, ZC sama dengan 1 per omega C. Ini yang dipakai ya. Jadi kalau pakai
Induktor kita pakainya yang ini, kalau kapasitor pakainya 1 per omega C. Nah, kalau kita kembali lagi ke sini, arus secara maksimum ya, IM-nya, IM maksimumnya adalah VM maksimum dibagi impedansinya berapa, dengan sudut Pi-nya sama dengan minus kotangan omega L per R. Ini sudutnya. Sehingga kalau kita tuliskan untuk daya pada saat T tertentu sama dengan di mana daya pada saat tersebut adalah Vt kali IT, maka akan sama dengan Vm, yang ini ya, kali Im cos omega T plus theta, karena IT ini adalah ini, ya, IT-nya, VM-nya adalah ini, cos omega T ini, sepertinya di sini, dikali cos omega T plus Pi, ya. Kita tinggal masukkan aja. Sehingga kalau VM kali IM cos omega T plus Pi dikali cos omega T. Sehingga kalau kita gabungkan lagi, Pt sama dengan ini ya. Jadi cos omega T plus Pi dikali cos omega T ini kita bisa sederhanakan ya, kalau salah dengan rumus matematisnya. Ini sama dengan cos alfa plus cos beta sama dengan 2 cos alfa kali cos beta. Nah, ada persamaan matematis ini ya. Nanti kalian carilah. Pokoknya kalau lihat dari sini, 2 cos alfa cos beta akan sama dengan cos alfa ditambah cos beta. Makanya di sini nih cos omega T plus Pi kali cos omega T itu kita sederhanakan sama dengan cos 2 omega T plus berarti ini 2 alfa. Cos 2 omega T plus Pi ditambah cos Pi. Oh, bukan persamaannya ini, salah saya. Adalah pokoknya persamaan matematisnya ya, nanti kalian lihat lagi. Ini kalau disederhanakan cos omega T plus Pi kali cos omega T disederhanakan sama dengan cos 2 omega T plus Pi tambah cos Pi dibagi 2, makanya ini kita masukkan ke sini, makanya Pt ini jadi Vm kali Im per 2 kali cos 2 omega T plus Pi tambah cos Pi. Sehingga kalau kita pisahkan lagi, Pt adalah Vm Im kali per 2 kali cos Pi ditambah Vm kali Im per 2 dikali cos 2 omega T plus Pi. Ini adalah daya yang diserap dalam domain frekuensi ya. Kalau tadi di domain waktu, ini domain waktu. Kalau ini di domain frekuensi. Contoh soal, sebuah sumber tegangan 40 plus 60 UT volt. Sebuah kapasitor 5 mikrofarad dan resistor 200 ohm disusun seri. Cari daya yang diserap resistor dan kapasitor pada T 1,2 milisecond. Oke, kita lihat. Jadi pada saat sebelum 0 ya. Kalau lihat di sini berarti si sumber tegangannya Vt itu sebelum 0
Kan ini ada UT ya, UT-nya 60. Sebelum 0 dia tegangannya adalah 40 volt. Setelah 0 dia naik, karena tadi ada UT, dia naik menjadi, naiknya 60 ya. Berarti tegangannya jadi 100. Paham ya? Nah, di sini dijelaskan pada saat sebelum 0, sebelum ini 0, T 0 min, tidak ada arus sehingga tegangan kapasitornya udah jelas 40 volt. Ya. Kalau kita gambarkan tadi, ini VT, ini kapasitor ya. Jangan lupa. Enggak, pakai mouse soalnya gambarnya. Nah, ini arusnya. Jadi pada saat 0, sebelum 0 min, sebelum 0-nya dimulai atau minusnya, tegangannya adalah 40 volt. Si kapasitor ini. Karena belum ada arus. Nah, saat T 0 plus, begitu naik 100, tegangan kapasitor menjadi 100. Karena tegangan kapasitor tidak dapat berubah dalam 0 detik, maka tegangan resistor pada saat T atau pada saat mulai 0 itu akan sama dengan 60. Ya, karena tadi begitu ini jadi 100, si kapasitor ini nggak langsung jadi 100 ya. Dia masih 40. Makanya si resistor ini tegangannya pada saat mulai 0 nih, 0, sekian lah milisecond, dia resistornya 60 volt. Sehingga arus pada saat 0, sekian tadi adalah, kita hitungnya dari resistor aja ya, 60 per 200 ohm. Berarti arusnya adalah 300 miliampere arus yang lewat ke sini. Pada saat T lebih besar dari 0, sehingga kita masukkan saja IT sama dengan IM tadi ya, I maksimumnya 300 miliampere kali min T per tau miliampere. Ya. Di mana tau-nya sendiri adalah RC, karena tadi ini pakai C ya. Berarti IT sendiri, arus yang melewati rangkaian ini, sama dengan IM dikali E pangkat min T per RC. Ya, R ya, maksudnya RC. Di mana kita hitung RC-nya berapa? RC sama dengan R 200 dikali 5 mikrofarad. 200 dikali 5 kali 10 pangkat minus 6. Diperoleh RC-nya adalah 200 kali 5 itu 1000, dapatnya adalah 10 mili ya. 10 milisecond. 10 milisecond. 1000 second. 1000 second atau 1 milisecond. Benar ya? Ya, Pak. Sehingga arus pada saat T 1,2 tinggal kita masukkan arusnya pakai ini. Sama dengan arus pada saat T 1,2 sama dengan 300 I pada saat 1,2 sama dengan 300 milisecond tadi
dikali E pangkat min 1,2 ya dibagi R kali T-nya berapa? R kali C-nya 1 mili ya. Mili. 1. Nah, tinggal hitung aja. 300 kali E pangkat 1,2. Coba kita lihat kalkulator. Kalau E-nya itu apa, Pak? Itu bilangan murni. Kalau di kalkulator ada sebentar. Nah, ini ada E. Eksponen lah, eksponen. 1,2 dibagi 1 ya. Tapi min dia ya. Min eksponen. Nah, dulu bukan yang ini. Nah ini E itu segini 2,71 pastinya. E pangkat min 1,2. Oh salah. Salah. Lihat dulu. E pangkat 1,2 min. Ya. 0,3 E-nya ya dikali 300 mili ya tadi ya. Karena ini kita pakai ini 300 mili ampere. Nah, jadi arus pada saat pada saat T 1,2 milisecond arusnya adalah sebesar 90,35 atau 36 kalau di sini 36 miliampere ya. Arusnya ketemu nih pada saat 1,2, ditanyanya daya yang diserap oleh resistor. Oke, kita hitung daya yang diserap oleh resistor, berarti tinggal kalikan aja I kuadrat 1,2, ya berarti si kalkulator tadi mana? Kita masukkan dulu. Ini dikuadratkan kali 200 ohm ya. 60.000. Tapi ingat ya, I-nya ini adalah miliampere. Kita ulang lagi coba. Record. Karena ini miliampere, kita rubah jadi ampere, berarti dibagi ke 1000 ya. 0,09 aslinya ya. 0,09 ampere. Kita kuadratkan dikali resistornya 200, maka diperoleh dayanya adalah ini. Yang diserap oleh resistor pada saat T 1,2 milisecond ya, adalah sebesar 1,633 watt. Sama ya. Berapa daya yang diserap oleh kapasitor? Kita tinggal kalikan saja. IT pada saat atau I pada saat 1,2 dikali VC pada saat 1,2. Nah, diingatkan di sini bahwa tegangan pada saat T lebih dari 0 selalu 100. Pada saat lebih begitu mulai dipasang gitu katakanlah ya. Lebih daripada 0 tegangannya 100. Sehingga tegangan resistor sama dengan 60 pangkat, sehingga 60 pangkat E min T per tau, sehingga VCT adalah 100 dikurangi 10 pangkat 60 E pangkat min T per tau. Maka tegangan kapasitor pada saat 1,2 milisecond sama dengan 100 dikurangi 60 kali E pangkat min 1,2 diperoleh adalah 81,93. Kita coba hitung lagi ya kalkulator tadi. C lagi. Ya. E pangkat
min 1,2 tadi, pangkat 1,2 minus segini dikali 60, 18, kita jumlahkan atau dikurangi tadi dari 100 plus 100. Benar ya, 81,93 volt. Nah, tegangan yang ada di C-nya ini pada saat T1,2 adalah 81,93 volt. Maka daya yang diserap oleh kapasitor pada saat T1,2 adalah VT kali IT ya. VT-nya kapasitor dikali arus IT-nya pada saat 1,2. Sehingga kita kalikan aja. Arusnya tadi yang ini 90,36 pada saat 1,2 dikali tegangannya kapasitor pada saat 1,2 adalah 81,93 yang ini. Sehingga daya yang diserap oleh kapasitor adalah 7,403 watt. Nah, kalau kita lihat lagi, kita hapus dulu. Jadi daya yang dikirim oleh sumbernya akan sama dengan yang ini, daya diserap oleh resistor 1,6 633 ditambah 7,403. Kalau kita jumlahkan 336 3 kali 6 9 9,036 ya. Jadi daya yang diberikan oleh sumber itu sebesar 9,036. Dan ini daya ini akan tetap. Yang berubah adalah daya yang diserap oleh resistor sama daya yang diserap oleh kapasitor. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira untuk hal ini? Ini jadi patokan juga ya. Nanti kalian, saya paling UTS nggak bakalan jauh dari ini, mungkin angka-angkanya. Cukup dipahami atau tidak? Insya Allah, Pak. Bapak kalau boleh mah yang ini yang ada coretannya save terus send-nya Pak di WA. Agak susah ya. Bentar, ini agak susah kalau ada coretan. Saya coretannya kurang begitu bagus. Kita coba. Ini rekamannya ada sih, nanti saya kirim rekamannya aja kali ya. Ini kan saya rekam. Iya Pak, share aja videonya. Ya. Atau kita coba menit kedua saja ya. Coba kita hitung ya. Kalau kita pakai di menit kedua. Sama nggak harusnya jumlahnya? Harusnya sama nih dayanya ya. Menit kedua berarti IT-nya kita hitung di sini ya. Coba kalkulator. Menitnya 2 berarti E pangkat minus 2 ya. Kita masukkannya sini E pangkat minus 2. Berapa daya pada saat arus pada saat T atau I 2 milisecond lah. Sama dengan kita kalikan E pangkat 2 minus sama dengan 0,13 dikali 300 ya. Milisecond. Berarti 40.
Enggak, sebentar. Karena 300. Oh ya, minus. Nah, di sini kenapa lebih kecil ya? Harusnya lebih besar. E pangkat minus 2. E pangkat 1,2 minus 0,3. Sementara E pangkat 2 minus 0,13. Lebih kecil. Oh iya, lebih kecil, seper ya. Kali 300 berarti 40. Ya, 40,6 milisecond. Nah, berarti daya pada saat PR lah. PR pada saat T-nya sama dengan 2 sama dengan 40,6 kuadrat. Ini kita kuadratkan. Ini kan masih milisecond. Ini masih miliampere ya, saya lupa. Miliampere. Miliampere. Berarti kita kembali ke hitungan tadi, kalkulator. Ini adalah miliampere, kita rubah ke dalam ampere, berarti bagi 1000. 0,406 ampere. Ya, kita kalikan dengan resistornya, kita kuadrat, tadi dayanya kuadrat kali resistornya 200 ya. 0,33. Watt. Nah, kita masukkan ke sini pada saat T-nya kita samakan juga ya. T-nya adalah berarti kita hitung VC pada saat 2 sama dengan, oke, kita masukkan kalkulator tadi, E pangkat minus 2, kita ulang lagi, pangkat 2 minus, ya, dikali pangkat 2 dikali 60 volt ya, sama dengan salah E pangkat 2 minus sama dengan ini 0,13 dikali 60 dikurangkan kepada 100. Aduh, salah kan. E pangkat 2 minus ini dikali 60 8,12 kita rubah jadi minus ditambah 100. Oke, 91,87. Volt. Sehingga daya pada kapasitor saat T1, pada saat T12 ya, P
C2 sama dengan 3 kalikan 91,87 40 dulu yang ini ya, 40,6 dikali 91,87. Salah. Ini soalnya miliampere, saya lupa. Berarti bagi 1000 dulu. 3,72. Nah, ternyata jumlah powernya ternyata lebih kecil ya pada saat T2. Berarti grafiknya adalah pada P-nya ini pada saat 0 cuma 300. Berarti mulainya tadi pada saat 0 ya. Kalau pada saat 0 detik belum ada tegangan. Tegangannya tadi 40, 60. Berarti dia dayanya akan turun seperti ini. Berbeda dengan tadi induktor ya, naik. Dayanya akan turun seperti ini. Kemudian daya si kapasitor akan naik dulu. Kayaknya naik terus saja. Daya si kapasitornya akan kemana tadi? Kemudian daya si resistornya tadi 40, malah turun ya dari 1,633 ya. Daya si resistor juga akan turun. Ini hijaunya akan salah. Daya akan tergambar salah lagi. Nah, kemungkinan akan seperti ini kayaknya ya. Khusus kalau kapasitor, kalau tadi induktor dia akan berbeda. Nah, induktor kayak gini. Kenapa induktor kayak gini? Karena begitu dia masuk, dayanya akan, ini jadi short circuit, makanya akan dianggap selesai di sini ya. Tapi kalau kapasitor, justru sebaliknya ya. Karena dia akan jadi open circuit, begitu setelah T tertentu. Itu saja. Ada pertanyaan lain? Saya memastikan dulu ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Materi masih banyak. Masih banyak ternyata. Baru halaman 6. Oke, kita lanjutkan. Daya rata-rata. Daya rata-rata adalah daya pada interval waktu tertentu. Jadi kita hitungnya kalau tadi adalah daya sesaat pada saat T tertentu ya. Kalau rata-rata justru kita ada interval antara T1 dengan T2. Daya rata-ratanya berapa? Nah, perhitungannya sebetulnya pakai
integral yang lebih enak biasanya ya. Jadi untuk daya pada interval waktu antara T2 dengan T1, itu kalau kita tuliskan rumusnya P sama dengan 1/T2 min T1. Ini adalah untuk ngitung rata-ratanya ya, selisih antara T2 dengan T1. Untuk integral jumlah daya antara T1 dengan T2 ya. Sama ya kayak rumus rata-rata biasa ya. Rata-rata sama dengan sigma. Sigma biasanya 1/n untuk xn, berarti penjumlahan xn dibagi jumlah ya. benar ya? Ini kan? Iya, Pak. Ini juga sama ya. Sigmanya diganti dengan integral. Oke, daya rata-rata untuk gelombang berperiode seperti tadi sinusoid ya. Sehingga kalau untuk daya rata-rata untuk sinusoid, P1 sama dengan 1/T, karena dia 1/T. 1 sinusoid. Ini 1T. 1/T antara T1 dengan T1 plus T, T1 plus 1 periode, dikali dayanya tadi, dikali dengan DT atau perubahan waktu pengamatannya ya. Dan kemudian dengan integrasi dari waktu yang lain, di mana TX ke TX plus T, kalau kita ganti T1-nya dengan TX ya, sehingga P pada saat X atau P rata-rata X sama dengan 1/T integral TX plus sampai dengan TX plus T kali PT per DT. Nah, dari sini kalau kita turunkan lagi, P sama dengan 1/n untuk TX, mulai dari TX sampai dengan TX dengan T-nya yang berulang-ulang ya. Kalau misalkan gelombangnya terus-terusan berarti T-nya berulang. Makanya N kali T dengan N sama dengan bilangan genap ya, bilangan asli 1,123. Sehingga kalau kita turunkan lagi, P rata-ratanya akan sama dengan 1/NT kali N, karena N-nya di sini ya, 1/NT untuk min NT/2, kalau jadinya di sini, min NT/2 sampai dengan NT/2 di sini, PT DT. Sehingga untuk limit di mana N-nya sampai tak hingga, kalau N-nya sampai tak hingga berarti 1/NT integral min NT/2 NT/2 kali PT integral PT kali DT, sehingga dayanya adalah P sama dengan limit untuk to sampai tak hingga 1/to, NT-nya diganti dengan to sampai dengan integral min to/2 sampai dengan to/2 untuk PT kali DT. Ini harus lihat rumusnya, ada persamaannya nggak ya? Nah, kalau kita lihat lagi daya rata-rata steady state sinusoid secara domain frekuensi ini ya, Vt sama dengan Vm cos omega t plus theta, It sama dengan Im cos omega t plus P ya, Pt sama dengan tinggal masukkan aja Vm kali Im cos omega t plus theta dikali cos omega t plus to ya plus jadi lupa ntar. Itu apa P tadi sebenarnya? Plus P. Ini adalah theta, ini adalah P. Sehingga PT sama dengan setengah Vm. Ini ada rumus matematik lagi ya. Nanti jadi dilihat di rumus
kalkulus. Cos omega T plus theta kali cos omega T plus pi sama dengan setengah cos theta dikurangi pi ditambah setengah cos 2 omega T plus theta plus pi. Ini ada rumus matematikanya ya. Sehingga diperoleh P sama dengan 1/2 Vm kali Im cos theta dikurangi pi. Ini kenapa? Kita dulu. Ini kenapa jadi hilang ya? Oh, karena periode. Oh, ada periode harusnya jadi 1. Ini bedanya. Oh, oke. Ini karena dianggap periodenya jelas ya, berubah terus sinusoid sehingga ini dianggap daya rata-ratanya 0. Daya rata-ratanya 0 sehingga dihitung daya rata-rata untuk sinyal ini adalah ini setengah Vm cos theta dikurangi V. Nah, nanti kita lihat di soalnya berarti. Kita lanjut, daya rata-rata yang diserap resistor ideal berarti PR sama dengan setengah Vm Im cos theta sama dengan cos 0 ini cos 0. Setengah Vm kali Im sehingga daya diserap oleh resistor sama setengah Im kuadrat. Daya rata-rata ya. Daya rata-rata yang diserap oleh R sama dengan setengah Im kuadrat R. Atau daya rata-rata sama dengan V kuadrat per 2R. Daya rata-rata yang diserap oleh elemen reaktif murni tanpa resistor harus 0. Karena beda fase antara tegangan dan arus adalah 90 derajat. Kalau reaktif murni berarti bukan tanpa resistor ya. Antara kapasitif dan induktifnya impedansinya sama ya, saling menghilangkan. Oke. Sampai mana sih? Oke, sedikit lagi. Ini adalah kalau domainnya domain frekuensi, kita coba dengan maksimum transfer daya. Ini adalah teorema daya maksimum untuk sinusoid steady state. Sebuah sumber tegangan independen disusun seri dengan impedansi ZTH atau sumber arus independen disusun paralel dengan impedansi ZTH memberikan daya rata-rata maksimum yang impedansi beban ZL yang merupakan konjugat ZTH atau ZL sama dengan Z konjugat atau Z konjugatnya TH. Oke. IL sama dengan VTH per ZTH. IL di sini. IL itu berarti kita bebannya hitung ZTH dengan ZL-nya. Kalau kita hitung di sini berarti RTH, ZXTH pakai bilangan kompleksnya ya. Sama dengan ini. Sehingga kemudian juga IL-nya adalah IL arus ini. Sama dengan tegangan atau pembagian VL yang ini. Pembagian tegangan antara ZL dibagi ZTH per ZL. Ini yang pembagi tegangan ya. Kali VTH-nya. Sehingga diperoleh adalah VL-nya adalah ini terakhirnya. Magnitud IL sama dengan ini. VTH bagi ini. Sehingga kalau dilihat besaran IL sama dengan magnitud di sudutnya adalah sudut yang ini ya, VTH-nya. Magnitud VL juga sama, dihitungnya berdasarkan Pythagoras juga dari fasor, diperoleh sudutnya adalah ini, pakai inverse tangan, sehingga daya untuk pakai pendekatannya daya rata-rata dengan maksimum transfer daya, diperoleh P-nya sama dengan setengah VTH kuadrat, ini adalah magnitud kali RL kuadrat ini dikalikan per
RTH plus R kuadrat plus XN XTH plus XL kuadrat cos, ini sudutnya cos tan min XL per LL. Nah, jadi ini salah satu penurunan saja. Jadi kalau tadi kita sudah coba ini menggunakan domain waktu diturunkannya, ini menggunakan domain frekuensi, ini menggunakan pendekatan maksimum transfer daya ya, dengan ada ZTH-nya sama ZL, Zthevenin-nya. Harusnya sih sama nanti hasilnya, P-nya. Oke, ini untuk fungsi yang non-periodik, tadi kan dianggapnya adalah periodik. Kalau non-periodik misalkan seperti ini. Dilanjut dengan rumusnya adalah ini, limit juga tinggal kita lanjutkan aja. Untuk contoh, oke, ini IT, kalau IT-nya juga terdiri dari campuran sinyal yang beberapa fasa, sehingga P-nya adalah setengah IM kuadrat plus IM kuadrat 2 plus IM sekian-sekian sampai kali IR, ya, ini dayanya. Contoh, cari daya rata-rata pada 4 ohm resistor jika arus I1 sama dengan 2 cos 10T min 3 cos 20T ampere. Ini omeganya beda ya. Yang satu 10T, yang satu 10, yang satu 20. Jadi nggak bisa digabungin. Sehingga daya rata-ratanya kita hitung pakai yang ini. Setengah kali 2 kuadrat kali 4 ohm ditambah setengah 3 ininya ya, 3 kuadrat. Ini 2 kali 4 sama dengan setengah dari 4, 2 kali 4, 8, setengah dari 4 dari 2 kali 3 pangkat 2 itu 9, 18 sama dengan 26 watt. Ya, ini kalau non periodik. Kemudian ini juga sama, I2 2 cos 10T 3 cos 10T, ini sama berarti ya. Kita samakan 2 cos 10T, ini jangan terjebak juga. 2 cos 10T dikurangi 3 cos 10T sama dengan min 1 cos 10 cos min 1 cos 10T ya, sehingga dayanya tinggal hitung aja. Arusnya adalah 1 kuadrat kali setengah kali 4, 2 watt. Oke. Nilai efektif tegangan, berapa lagi sih? Nah, nilai efektif tegangan dan arus. Di Amerika punya tegangan sinusoid memiliki frekuensi 60 Hz dengan tegangan 115 volt. Di Indonesia kita pakai frekuensinya 50 Hz dan 240 volt. Tapi apa yang dimaksud dengan 115 volt? Hal ini tentunya bukan nilai sesaat dari tegangan. Untuk tegangan tidak konstan, nilai 115 volt juga tidak bukan merupakan amplitudo yang kita lambangkan sebagai V maksimum, bukan. Nah, pada oscilloscope kita akan menemukan bahwa amplitudo tegangan ini pada salah satu dari outlet AC 115 sebesar 115 akar 2, atau aslinya begitu kita ukur pakai oscilloscope, yang dimaksud dengan 115 volt 60 Hz di Amerika itu akan terukur sebagai 162,6 volt Vmax-nya. Ya. Tidak sesuai dengan konsep rata-rata nilai ke 115 volt, karena nilai rata-rata dari gelombang sinus adalah 0. Bagaimanapun 115 adalah nilai efektif tegangan sinusoid. Itu adalah ukuran dari efektivitas dari sumber tegangan dalam memberikan kekuatan untuk beban resistif. Nah, jadi sinyal sinusoid itu kalau dikatakan yang disebut 110 atau 115 ya, 115 volt, itu aslinya adalah kalau kita ukur pakai oscilloscope yang 115 adalah 162,6, karena kita kalikan ke akar 2.
Jadi nilai efektif tegangan adalah nilai maksimum, berarti V efektif sama dengan V max dibagi akar 2. Ya, ini rumusnya. Oke, Vmax-nya 162,6 dibagi akar 2 diperoleh 115. Nilai efektif gelombang P sama dengan 1 per T untuk integral 0 sampai dengan periode ke T I kuadrat kali R kali DT sama dengan R per T, R-nya dikeluarkan, R per T untuk integral 0 sampai dengan T I kuadrat DT, sehingga daya adalah I efektif dikali R, sehingga I efektif sama dengan akar dari 1 per T 0 sampai untuk integral 0 sampai dengan T I kuadrat DT. Secara sederhana, operasi dalam menemukan nilai efektif adalah akar berarti dari pangkat 2, sehingga nilai efektif sering disebut akar dari nilai rata-rata pangkat 2 atau hanya nilai RMS, root mean square. Nilai RMS gelombang sinusoid IT IM cos omega T plus Pi, T sama dengan 2 Pi per omega, sehingga efektifnya adalah diakarkan 1 per T integral 0 sampai dengan T sekian, ya. Kita keluarkan IM-nya karena bukan fungsi dari T, atau ada udah kuadrat, kita keluarkan, masukkan ganti T-nya adalah seperti sama dengan omega per 2 Pi, sehingga diperoleh IM sama dengan I efektif sama dengan IM kali akar omega per 4 Pi kali T untuk 0 sampai dengan 2 Pi per omega. Nah, diperoleh ini kalau kita masukkan diperoleh IM-nya sama dengan per akar I efektif sama dengan IM per akar 2. Makanya tadi sama dengan persamaan kita ya. V efektif sama dengan V maksimum per akar 2. Dihasilkan dari sini. Ya. Menghitung daya rata-rata menggunakan nilai RMS. Untuk daya rata-ratanya P sama dengan setengah IM kuadrat per R. Kita masukkan I efektif sama dengan IM per akar 2. Berarti kalau kita masuk P sama dengan I kuadrat efektif kali R, karena kita masukkan akar 2-nya ya. IM kita masukkan berarti akar 2 kali IF, akar 2 dikuadratkan jadi 2-nya hilang, 2 per 2 IF kuadrat kali R, sehingga P sama dengan V efektif kali I efektif cos theta min Pi sama dengan V efektif kuadrat per R. Nah, ini lebih sederhananya lagi. Kalau kita lihat daya rata-rata, hitung daya rata-rata, lebih sederhananya hanya menggunakan V efektif kuadrat per R. Atau Vm per 2R. Ya. Atau setengah, sebenarnya sama setengah ini kuadrat. Itu. Nilai efektif pada rangkaian multidimensi ya tinggal dijumlahkan. Ini adalah I efektif kali R, I efektif juga penjumlahan akar. Daya semu. Nah, daya semu daya yang dihasilkan oleh tegangan dan arus efektif. Ingat ya, ini daya semu adalah daya yang dihasilkan oleh tegangan dan arus efektif. Jika V sama dengan Vm cos omega T plus theta, I sama dengan IM cos omega T plus P, P sama dengan setengah Vm IM cos theta min P, sehingga P-nya adalah efektif, V efektif ini kan Vm per akar 2, IM per akar 2, kita jumlahkan, bukan Vm per akar 2,
VM ini sama dengan 2 efektif ya. Kalau kita ganti efektifnya, berarti 2/2 V efektif cos theta min P. Ini adalah daya semu. Faktor daya adalah perbandingan antara daya rata-rata dengan daya semu dengan simbol PF. Faktor daya PF. PF adalah daya rata-rata dibagi dengan daya semu atau apparent power. Sehingga bisa diukur P sama dengan 1/V efektif kali I efektif. Daya kompleks. Satu lagi. Daya kompleks atau kita gambarkan adalah S, V efektif, sudut tertentu. Ini kalau di pasornya, I efektif juga I efektif sudut tertentu. Sehingga P-nya adalah V efektif cos theta min P. Kalau kita rubah ke dalam bilangan kompleks, berarti V efektif bagian real dari E pangkat C theta min P, sehingga dayanya adalah efektif atau nilai realnya, angka realnya adalah V efektif E pangkat C theta kali I efektif E pangkat C P. Ini konjugatnya, I aksen konjugatnya, sehingga diperoleh S atau daya kompleks sama dengan P ditambah CQ. Q ini adalah daya imajinernya ya, daya terserap secara imajinernya. Q didefinisikan sebagai volt ampere reaktif atau VAR, di mana Q adalah V efektif sin theta dikurangi V. Tadi seperti dibilang, ini adalah daya semuanya. Ya, kalau kita lihat dalam bentuk kompleks, sehingga segitiga dayanya dalam bentuk imajiner dan real, ini adalah daya semu, ini adalah daya nyatanya ya kemarin yang tadi faktor daya dan perbandingan daya rata-rata. Oke, ini adalah daya rata-ratanya, P adalah daya rata-rata, sementara S adalah penjumlahan daya rata-rata dengan daya semu, sehingga diperoleh adalah ini, atau yang kita pakai adalah yang ini, daya kompleks secara kompleks ya. Oke, ini terakhir, halaman terakhir. Jadi untuk tabelnya ini nanti bisa dipakai sebagai referensi ya. Untuk daya rata-rata, simbolnya adalah P besar, miring. Isinya adalah V efektif kali efektif cos theta min V. Kalau pakai Vmax adalah setengah Vmax Imax cos theta min P ya. Unitnya adalah watt. Power reaktifnya adalah Q tadi, V efektif sinus ya. Kalau ini sinus theta min P, satuan itu unitnya adalah volt ampere reaktif VAR. Kemudian daya kompleks adalah S besar miring P plus Q, satuannya adalah volt ampere. Kemudian daya semu atau S magnitude V efektif kali I efektif, sama dengan satuannya adalah volt ampere. Jadi kalau di UPS biasanya ada nih, daya semuanya berapa, daya yang sebenarnya biasanya beda. Misalkan 700 VA UPS. 700 VA volt ampere. Ya, yang ini aslinya dia menggunakan, yang bisa digunakan adalah 350 watt. Contohnya seperti ini ya. Karena ini satuannya beda. Ini adalah volt ampere, ini adalah watt. Saya kira sudah cukup. Itu aja untuk materi kali ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kita absensi lagi ya. Bentar. Bapak mau nanya, Ya. kalau perkiraan itu untuk UTS ya, itu kapan Pak? Di bulan puasa atau
di kalendernya 25 sampai 30 sebelum Lebaran. Iya. Ya. Oh, iya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Tapi nanti saya lihat dulu ya, nunggu apakah secara universitas dirubah kalendernya jadi geser setelah Lebaran. Ya, kalau memang masih tetap antara 25 sampai 30, makanya saya masuk hari ini. Harusnya kan hari ini libur ya, maksudnya secara kalender akademik. Saya memastikan kalau memang sebelum Lebaran tidak ada UTS, tapi kita tanggal UTS-nya dimajukan, kemungkinan tanggal 23. Gitu. Jadi paling enggak kita ada pertemuan 2 kali lagi sebelum UTS. Gitu. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Sebentar, ini kok absensinya jadi bergeser. Bentar ya. So, gitulah Bapak. Oke, saya ulang lagi tadi absensinya. Rani ada tadi ya? Hadir. Ada, Pak. Angga hadir. Sena tadi ada hadir ya? Pakai nama orang lain ya. Randy ada hadir. Hadir semua berarti ya hari ini ya. Saya simpan. Oke. Pembelajaran. Selesai. Sudah selesai sesi keempat. Oke. Sip, saya kira itu saja. Ini waktunya juga terbatas. Silakan dipelajari lagi ya. Nanti rekamannya saya coba share. Saya stop dulu rekamannya. Lupa.